Oke, assalamualaikum. Selamat malam, Pak Bambang Suwiknya. Ini video untuk urutan berikutnya yang akan kami upload di grup adalah giliran pada pembicara nomor urut keberapa ya. Pertama itu kan Pak Sugeng, yang kedua Pak Saipul, yang ketiga Pak Mustaqim, yang keempat Pak Bambang Suwiknya. Saya benar-benar merasa mendapat banyak input, banyak ilmu, banyak pengetahuan dari cara berpikirnya Pak Bambang. Seperti Pak Bambang ini orang profesional ya, orang yang sudah paham benar tentang berorganisasi, paham benar tentang satu job description dalam suatu jabatan, misalkan bendahara. Sebagaimana yang disampaikan Pak Bambang dalam kesempatan sambutannya, ialah bahwa Pak Bambang mencoba untuk membedah ya. Saya pakai gunakan bahasa membedah ya, bukan membedah jantung ya, tapi ini membedah masalah jantung organisasi. Bukan jantungnya orang, jantungnya organisasi dibedah sama panjenengan Pak Bambang Suwiknya, dan sangat rasional, masuk akal. Menurut saya memang mantap. Seperti itu harus ada orang yang berani, bisa, dan meluruskan apa-apa yang dipandang tidak sesuai atau enggak cocok dengan aturan organisasi. Bahwa dijumpai dalam suatu kenyataan yang kita dengar bersama, ada seorang bendara yang tidak pegang uang, bahkan tidak tahu menahu tentang uang. Oleh Pak Bambang Suwiknya langsung dibedah hal itu, jangan terulang kembali di masa yang akan datang. Bahwa seorang bendara itu memang ranahnya adalah ranah megang uang, manajemen administrasi, diibaratkan sampai dengan mengibaratkan sebuah bank ya. Memang Pak Suwiknya ini orang yang top markotop, jenius, berwibawa, berbobot berisi, mantap. Saya menjadi ingin seperti Bapak. Bagaimanakah? Bisakah aku seperti Bapak? Ya mudah-mudahan saja bisa. Saya melihat cara berpikirnya memang cukup berlian. Namun sebenarnya belum kenal saya ini sama Pak Bambang ya. Orang mana, dari mana. Ya kenalan cuma kemarin itu di forum rapat. Jajal kalau saya tidak masuk anggota pengurus, ya mungkin gak kenal selamanya. Ya gara-gara ada pertemuan rapat rakerol itulah saya bisa mengenal Pak Bambang, dan saya simpati sekali dengan beliaunya. Mudah-mudahan aku bisa akrab ya sama Pak Bambang ya. Sehat selalu Pak Bambang. Semoga bisa ketemu darat kapan-kapan. Luar biasa mantap. Dan ini video panjenengan, mari kita tonton bersama. Semoga membawa keberkahan. Amin. Saya selaku ketua di organisasi yang lain, saya itu mengetahui persis anggaran rumah tangga, anggaran biaya apapun yang kepada saya itu, Pak. Saya punya kendaraan dua, kendaraan satu dan kendaraan dua. Ini teknis ya, saya nggak menggurui. Coba nanti di pimpinan Pak Sugi itu bisa diaplikasikan. Ya betul. Kayak ini nggak perlu di. Seorang negara nggak ngerti apa-apa. Terus kalau kita misalnya ini kemudian kalau saya misalkan ketua kan harus serah terima, ya serah terima atau setijab atau apa namanya. Berikut input sama laporan keuangan, sehingga jangan langsung ditodong atau ditunjuk bendara bagaimana.
yang begini, harusnya ketua sama ketua terima. Teknisnya begini, bendahara satu itu adalah bendahara kunci yang memegang uang keuangan terkunci setiap tahun. Taruhlah kasus ini ada 3 periode, ada 3 tahun ya, 1 periode 3 tahun. Dalam 1 tahun kita ada rapat keuangan yang kita close. Misalkan Anda bendahara 2. Ini bendahara 2 adalah yang menerima input dari sumber manapun, input pengeluarannya pun juga begini dari Bapak bendahara 2. Saat tutup tahun kita rapat tahunan, tutup tahun tutup buku. Kita setor yang ada di bendahara 2 ini kita klop ke bendahara 1. Ini dikunci sudah, kunci. Tahun berjalan kedua. Begitu lagi sumber itu yang mengelola adalah bendahara 2. Sehingga bendahara 1 ini sudah mengunci berapa yang disetor dalam 1 tahun tertutup itu. Jadi setiap tahun ada input ya. Taruhlah 5 juta, sudah kunci 5 juta. Kalau ini bendahara 1, berarti bendahara 2 nanti yang mengelola di setiap tahun. Supaya tidak seperti ini, kita sudah ganti ketua masih abu-abu. Seorang bendahara 1 ya, mohon izin, buku di bendahara 1 tidak tahu. Bahkan bendahara 2 yang disuruh menceritakan yang lebih tahu. Terus bagaimana dengan ketuanya? Anggaran-anggaran yang input ini adakah? Yang diketahui itu Pak. Jadi supaya ada kontrol. Ini ya sebuah organisasi itu jangan lepas. Bendahara ini sudah satu paket dengan ketua dan sekretaris. Jadi jangan independen. Sehingga sekarang berdebatnya ada berapa satu kepengurusan apa? Tidak tahu Pak. Kayaknya bendahara tidak seperti itu. Bendahara itu ada sebuah kas yang menyimpang, tapi soal perputaran dana, perputaran baik masuk maupun keluar, ketua itu wajib tahu. Saya pun begitu, sehingga ada penyimpangan saja. Pak Bendahara, yang ketua itu waktu itu saya sumbangkan ke kegiatan di Cikarang, nominalnya sekian, maaf dulu saya ikut. Kita koreksi karena sebagai ketua, oh ya saya koreksi lagi. Artinya semua kayak sudah satu paket, nggak ada yang tidak diketahui dalam organisasi. Demikian terima kasih. Berarti setiap tahun ada laporan Ya, laporan tahunan. Tutup tahun Pak, harus itu. Terus ada juga triwulan, setiap triwulan itu harus laporan. Nah, itu laporan saya jadi tahu. Biar Tapi ini udah jalan. Sebenarnya kan tadi dengan ada harusnya Ya, waktu saya jadi bendahara juga saya konsultasi terus sama Pak Wasis sama Pak Ketua. Kalau ini kan sudah menyerahkan wis aku kamu wis ngomong salah kok ya, tapi bilangnya santri urus sendiri. Malah dia membayar saya untuk jadi apa disuruh sama-sama tak bayar kon wis sanksinya banyak. Ya gini Indri, Terus saya karena saya laporan sama Pak Wasis sama Pak Ketua itu selalu saya ada dalam ya ini Mbak Indri, tapi kamu kan ada bisa harusnya Mbak aku pun ini nggak pernah, tapi saya udah bilang Mbak ngomong gak usah di satu awak mulai sudah loh kayak gini tapi saya sudah saya koordinasi saya konsultasikan sama Pak Ketua sama Oke, ya terima kasih Bu Indri. Sebentar. tapi aku nggak